Selanjutnya kami langsung saja ke materi. Materi yang pertama akan dibawakan oleh teman Resia. Silakan. Bab 7 tambahan. 1. Kabejasin dan penelaah sastra Indonesia. Hal ini berkat pengajaran dan pendidikan tentang sastra Indonesia, baik pendidikan formal melalui sekolah-sekolah maupun pendidikan melalui majalah, surat kabar, dan buku. Boleh dikatakan tradisi bersastra Indonesia sekarang sudah menunjukkan akarnya. Pendidikan apresiasi sastra sebenarnya sekarang berjalan secara tambal sulam dan tidak sistematis. Masalah pengajaran sastra di Indonesia di sekolah-sekolah telah menjadi persoalan yang ramai dipolemikan orang. Umumnya orang tidak puas akan metode pendidikan yang ada sekarang. Hal itu bisa dimengerti karena kita masih mencari cara yang sebaik-baiknya untuk menanamkan tradisi bersastra pada bangsa kita. Pengajaran tentang sastra biasanya bersumber dari pengetahuan tentang sastra. Pengetahuan tentang sastra atau yang dikenal pula sebagai literatur studi oleh para ahli dibagi menjadi 3 cabang, yakni yang pertama teori sastra, yang kedua sejarah sastra, dan yang ketiga kritik sastra. Ketiga-tiganya belum berkembang secara menggembirakan di Indonesia. Belum banyak yang menulis tentang teori sastra. Jumlah penelaah sastra Indonesia sampai sekarang relatif belum banyak. Pada masa sebelum perang, kita kenal Sultan Takdir Ali Sabana dan Arif Pandey. Sultan Takdir Ali Sabana menulis beberapa karangan lepas dalam berbagai majalah tentang sastra Indonesia. Tetapi hanya tentang puisi yang telah diterbitkannya sebagai buku, yaitu 2 serangkai puisi lama dan puisi baru, serta kebangkitan puisi baru Indonesia. Arif Pandey menulis karangan tentang sastra Indonesia, tetapi dalam bahasa Belanda berjudul Volkspoëzie van de Moderne Indonesische Literatuur, atau dalam bahasa Indonesianya Pandangan Singkat tentang Sastra Indonesia Modern 1949. Karena ditulis dalam bahasa Belanda, tentu terutama bukan bagi bangsa Indonesia. Baik, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita jadi Lau. Yang kedua, masalah angkatan. Masalah angkatan atau generasi unik dan musipil serta tak kunjung selesai dalam dunia sastra Indonesia. Masalah ini dalam sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau karena tidak ada penelitian yang jelas mengenai makna istilah angkatan. Para pendengar sastra menyebutkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam bicara sastra. Sedangkan para sastrawan kebanyakan mengartikan istilah itu dengan pemahaman kehadiran angkatannya sendiri sambil memaklumkan angkatan sebelumnya. Susahnya pula wisatawan penelitian itu sering pula dibawa ke dalam buku pelajaran tentang sastra. Masalah angkatan itu sudah timbul pada masa sebelum perang ketika Sultan Takdir Arif dan kawan-kawannya dan lingkungan Orde Baru membuat perhitungan dengan para pengalaman dalam mencari ciri-ciri atau identitas para pengaruh Orde Baru. Sultan Takdir sampai pada pertandingan perjanjian itu. Demikian, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Tembok. Silakan. Suatu lebih lanjut baca sumbangan negara angkatan terbaru sastra Indonesia kepada perkembangan susah Indonesia. Juga dalam konten dan kesusastraan Indonesia. Berantakan Jakarta 1964, halaman 29 sampai 21. Yang kedua,
Dia kasih positif masalah tentang realisasi sejarah sastra Indonesia. Dalam bulan belajar, saya tidak sampai 2000 1900 dalam Rakyat dari Joko Prabowo Pengkorongan angkatan dari angkatan pengkorongan dalam sastra dalam kondisi pihak nomor 6 1997 halaman 195 sampai 198 sebagian sastra Wardozo sastra perlawanan Taufik Ismail dan angkatan pengkorongan dalam belajar pihak nomor 13 Juli 1999 halaman 209 sampai 287 Fokuskanlah beberapa catatan angkatan dan sastra Indonesia dalam membaca menjaga pilihan 14 Oktober 1999 halaman 621 sampai 404 dan lain-lain. Kewenangannya sehingga sering ini berkaitan dan pendapat yang sesungguhnya tidak perlu pada beberapa pengalaman sastra Indonesia antara lain sumber Usman dan Habib Jasmi. Ada kecenderungan untuk mengidentikan istilah angkatan dengan berkali-kali priorisasi secara sastra Indonesia. Karena itu ada istilah angkatan 20, angkatan 23, angkatan 45 dan angkatan 24. Tetapi penggunaan istilah angkatan dengan arti yang demikian itu penggunaan istilah angkatan dengan arti yang demikian sering tidak dilakukan secara konsekuen karena sering menyatakan kelahiran suatu angkatan tidak dipergunakan kacamata dan ukuran yang sama. Misalnya AB Jasmi mempergunakan kacamata sosial politik dalam mempromosikan kelahiran angkatan 60 dan angkatan 66, yaitu dengan menyatakan bahwa pada tahun-tahun terselesai dari perubahan sosial politik yang besar serta terjadi peristiwa penting dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Tahun 1945 dalam proklamasi kemerdekaan nasional terus diikuti oleh perjuangan revolusioner untuk mempertahankan pada tahun 1996 terjadi demonstrasi lama pimpinan Soekarno, tetapi Jasmi tidak pernah menerangkan perubahan sosial politik secara peka atau peristiwa penting apakah yang terjadi pada tahun 1953 sehingga yang menyatakan tentang Pusang Baru sebagai angkatan 3 demikian juga dengan angkatan 20 karena sepanjang kita tahu tak ada peristiwa sosial politik yang penting terjadi pada tahun tersebut atau sekitarnya. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman kita Andi. Silakan. Yang ketiga, hadiah-hadiah sastra. Untuk memberi penghargaan kepada sastrawan dan dengan karyawannya, antara lain diberikan hadiah sastra. Ada hadiah tahunan dan ada yang 5 tahun sekali. Yang terkenal sekali karena sudah lama dan bersifat internasional adalah hadiah novel yang diberikan setiap tahun oleh Akademisi Media. Yang sebenarnya tidak pernah memberikan hadiah kesusastraan, melainkan juga kepada orang-orang yang berjasa dalam melakukan ilmu dan perdamaian dunia. Di samping itu, masing-masing negara mempunyai hadiah nasional sendiri. Negara lain di Amerika dikenal dengan hadiah Pulitzer, di Rusia hadiah Lenin, di Prancis hadiah-hadiah semacam itu banyak sekali macamnya. Juga di negeri-negeri lain hadiah-hadiah semacam itu dikenal pula. Di negeri kita hadiah-hadiah sastra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya seorang sastrawan, juga bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbitannya dan penyebarannya masih sangat terbatas. Contohnya hadiah sastra Yamin.
Yayasan yang pada tahun 1964 memberikan hadiah kepada kegiatan-kegiatan manusia yang dianggap paling berhasil dalam tahun 1963, antara lain dalam lapangan sastra. Hadiah tersebut menurut rencana akan diberikan setiap tahun, tetapi rupanya tak dapat dilaksanakan. Hadiah hanya diberikan sekali, yaitu meliputi kegiatan tahun 1963. Hadiah diberikan kepada buku-buku tersebut di bawah ini. Selanjutnya masalah angkatan yang akan dibawakan untuk saya, yaitu masalah angkatan 45 pada Januari. Dari setelah pada nama angkatan 45 sendiri itu diberikan dan sampai populer, kemudian diterima secara penuh, maka polemik yang diikuti oleh banyak pengarang dan penguasa itu mencapai kesimpulan dan akhirnya menjadi suatu kehadiran yang populer yang angkatan 45 di Januari. Maka nama itu kemudian masuk ke dalam buku-buku dan menjadi sastra Indonesia, sampai pula kepada angkatan sastra Indonesia berdasarkan diri angkatan. Namun pada masa istilah-istilah angkatan Pujangga Baru dijelaskan angkatan bala pustaka, angkatan 45, bahkan sampai pada angkatan praku Januari. Setelah itu konsep yang dijelaskan tentang arti istilah angkatan 45, mereka sering diangkat dan diterjemahkan dalam bentuk kata-kata literasi. Misalnya, mereka tak pernah dijelaskan apa perbedaan angkatan Pujangga Baru dengan angkatan bala pustaka. Di situ mereka terang-terang membedakan keduanya, bukan dari periode, sebab mereka aktif dalam karung waktu yang menjelaskan kurangnya perbedaan keduanya. Dan konsep mereka menjelaskan pemimpin-pemimpin Pujangga Baru dan menerbitkan karya-karyanya, bahkan sampai mereka bekerja sebagai pegawai kepala pustaka. Namun angkatan 45 ini menjelaskan bahwa memakai tahun angkatan 45 maka timbullah usaha penyeragamaan yang menjelaskan menenangkan angkatan-angkatan lain dengan tahun itu. Hal itu dilakukan agar mempergunakan nama angkatan 45 yang dipimpin oleh penulis Habib Jassin, yang dalam tulisannya itu dia menjelaskan, kemudian dia mempergunakan angkatan 45 dan dibuat oleh generasi angkatan 45 tersebut. Dengan mempergunakan hal tersebut, maka menurut konsep Habib Jassin, masalah angkatan tersebut berhubungan erat dengan masalah periodisasi. Namun pada sekitar tahun 50-an, maka angkatan 45 ini kembali timbul dan menjadi peperangan hingga munculnya golongan kepada angkatan 45. Dari program tersebut, maka tahapan program Jassin telah banyak ditemukan dan diargumentasi kepada seluruh angkatan. Kemudian mereka menuliskan polemik itu pada sastra Indonesia dan menjelaskan arti Indonesia. Terima kasih Sir. Demikian hasil penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah dari kami. Terima kasih.